Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haniatul Abadiah dari Prodi PAI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan fikih muamalah mengenai riba. Baik, di sini saya akan membahas tiga submateri. Yang pertama pengertian riba, yang kedua hukum riba, dan yang terakhir macam-macam riba. Yang pertama saya akan bahas yaitu pengertian riba sendiri. Pengertian riba sendiri secara bahasa itu artinya aziyadah atau tambahan, yang lebih dikenal dengan bunga. Adapun secara istilah, riba itu tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak atau melebihkan jumlah pinjaman. Contohnya, Siti meminjam uang kepada Rahma sebesar 2 juta. Rahma meminta lebihan kepada Siti ketika mengembalikan, itu disebut riba. Kemudian dasar hukum riba. Dasar hukum riba sudah jelas terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian selain dari Quran surat Al-Baqarah tersebut, ada Quran surat Al-Imran ayat 130 yang artinya sendiri, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi riba ini sudah jelas terlarang oleh Allah. Kemudian ada hadis Nabi yang melarang riba, yang artinya dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah melaknat riba, yang mewakilkannya, penulisnya, dan yang menyaksikannya. Jadi di sini sudah jelas bahwa riba itu terlarang. Yang mewakilkannya atau yang menyaksikannya pun sudah tidak boleh. Kemudian ada macam-macam riba. Macam-macam riba itu ada 4 yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu riba fadl. Riba fadl itu yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas yang berbeda yang diisyaratkan oleh orang yang menukarkan. Maksudnya kegiatan transaksi jual beli dengan jumlah takaran yang berbeda atau ada kelebihan. Contohnya, saya menukarkan uang 100.000, tapi hasil uang tukarannya itu sejumlah 90.000. Kemudian yang kedua ada ribayat. Ribayat itu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Maksudnya, kegiatan transaksi jual beli disertai penundaan terhadap penerimaan salah satu pihak. Contohnya, Bu Arina membeli mobil seharga 100 juta apabila cash. Nah, namun apabila kredit mobil itu seharga 150 juta. Nah, apabila kredit mobil tersebut seharga 150 juta. Tetapi ketika keduanya berpisah, tidak ada perjanjian bahwa mobil tersebut ada perbedaan apabila membeli secara cash atau kredit. Yang ketiga ada riba nasi'ah, yaitu riba yang dikenankan kepada orang yang berhutang disebabkan perhitungkan waktu yang ditangguhkan. Maksudnya, riba nasi'ah ini riba yang terjadi akibat jual beli tempo. Contoh, saya meminjam uang kepada Rahma 20.000. Apabila tidak dibayarkan pada jatuh tempo, akan dikenakan denda dengan ada tambahan. Kemudian yang terakhir ada riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau yang memberi hutang. Maksudnya, meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan. Contoh, Ahmad meminjam uang kepada si Robi, tetapi Robi mengharuskan ada kelebihan ketika mengembalikannya. Kesimpulannya, Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan para ulama sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggat waktu tertentu adalah riba. Yang dimaksud dengan tambahan adalah tambahan kuantitas
Sekian penjelasan dari saya mengenai riba. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.